Shalom, puji Tuhan, pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online kita. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah semua itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya mengerti mengenai firman isi hati-Mu, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati, urapi setiap daripada kami yang mendengar Tuhan, dan yang Kau pakai untuk memberitakan, supaya firman-Mu boleh menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membicarakan mengenai kasih karunia. Biasanya kita kalau bicara mengenai kasih karunia, mungkin kita lebih mengasosiasikan dengan zaman, saudaraku, di mana kita mengerti bahwa hari ini adalah zaman kasih karunia. Dan kalau kita berbicara zaman, berarti ada masa-masa di mana kita belum masuk ke dalam zaman atau era kasih karunia. Mari kita lihat mulai dari awal daripada kejadian di mana Tuhan menciptakan sorga dan bumi, dan setelah Tuhan menciptakan alam semesta dan Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, dan manusia diciptakan segambar dan serupa. Saudaraku, supaya apa? Supaya manusia ini boleh mengalami suatu hubungan dengan Allah, supaya manusia ini boleh menjadi satu bagian dalam rancangan Allah, dari kekekalan sampai menuju kepada kekekalan. Tetapi kita lihat pada waktu awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam, dan mereka manusia ditempatkan di Taman Eden, saudaraku, di mana pada waktu itu hubungan manusia dengan Tuhan baik sekali. Dikatakan baik karena hampir mungkin setiap hari mereka bertemu, bertatap muka, mereka bersama-sama menikmati hubungan yang memang Tuhan ingin supaya manusia itu yang diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi kita lihat dari semua perintah Allah yang diberikan kepada manusia, itu semua boleh. Kenapa dikatakan semua boleh? Karena hanya ada satu larangan yang diberikan, yaitu larangan manusia ini boleh memakan semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan, buah daripada pohon pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah, itu tidak boleh. Jadi dari semuanya hanya satu yang dilarang. Tapi apa yang terjadi? Meskipun hanya satu yang dilarang, manusia tetap melanggarnya, saudaraku. Dan akibat dari pelanggaran itu, maka manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia harus keluar dari Taman Eden. Dan yang paling penting adalah di mana manusia mengalami kehilangan hubungan dengan Allah. Dan setelah itu Allah berusaha untuk menjangkau manusia secara pribadi. Jadi satu persatu Allah berusaha supaya manusia itu boleh mengalami Allah kembali dan kembali memiliki hubungan dengan Dia. Tetapi kita lihat kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 sampai akhirnya sampai di kejadian 7, di mana Allah akhirnya mengizinkan semua umat manusia kecuali Nuh dan keluarganya, mereka mengalami kebinasaan oleh karena air bah. Dan kenapa, saudaraku? Karena akhirnya melalui keturunan Nuh dipilih, yaitu keturunan Abraham dan keturunan dipilih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya manusia itu ditunjuk oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, supaya manusia boleh kembali mengalami hubungan dengan Allah melalui bangsa yang dipilih, yaitu bangsa dari keturunan Abraham. Kenapa? Karena ketika Tuhan mencoba satu persatu hubungan langsung, mereka tidak bisa kembali kepada Tuhan. Manusia pada dasarnya ketika jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah dan mereka rusak, saudaraku. Dan oleh karena Tuhan masih mencintai saudara dan saya, ciptaannya yang diciptakan segambar dan serupa, Dia berusaha, akhirnya Dia memilih melalui Abraham dan keturunannya diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, supaya semua bangsa-bangsa yang mendengar mengenai Allah, mereka boleh kembali beribadah
kembali menyembah, kembali mempunyai hubungan dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, bangsa Israel pun keturunan daripada Abraham, ketika mereka sudah dijajah di Mesir 350 tahun dan mereka kehilangan pengenalan akan Allah mereka. Dan apa yang terjadi saudaraku? Akhirnya ketika Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir dan dibawa berjalan ke tanah perjanjian, mereka diberi hukum Taurat. Kita lihat bahwa mulai dari pertama di mana manusia itu tidak punya larangan, hanya satu larangan. Semua boleh, cuma satu yang tidak boleh, yaitu apa? Makan buah pengetahuan baik dan buruk. Dan setelah itu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa yang dipilihnya, supaya ketika bangsa yang dipilihnya itu bisa mematuhi hukum Taurat, maka mereka bisa menjadi bangsa yang kudus. 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat itu tujuannya supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak sanggup, saudaraku. Mereka tidak sanggup untuk tidak melanggar 10 perintah Allah. Karena ketika 10 perintah Allah itu dijabarkan menjadi 613 perintah, di mana seluruhnya adalah mencakup 2 bagian, yaitu satu hubungan dengan Allah, dan yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Dan kita lihat bahwa di hukum 10 hukum Taurat, hukum pertama sampai hukum keempat itulah berbicara mengenai hubungan dengan Allah, kasih kepada Allah. Yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan buat patung dan jangan menyembah patung itu. Ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 4 hukum pertama dari hukum Taurat itu menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan ingin manusia itu melalui hukum Taurat bisa menyadari bahwa mereka harus mengalami hubungan dengan Allah. Dan yang kedua adalah mengenai hubungan kepada sesama manusia. Dan itu bicara mengenai hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan terakhir jangan mengingini barang yang dimiliki oleh orang lain. Dan semua itu adalah gambaran dari bagaimana ketika manusia berusaha untuk mematuhi hukum Taurat, tetapi mereka tidak bisa berhasil, saudaraku. Dan akhirnya mereka semua gagal. Dan Tuhan sudah tahu, karena hukum Taurat diadakan adalah sebagai cermin kepada umat manusia. Ketika manusia itu melihat wajahnya di cermin, mereka tahu bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan semua itu. Oleh karena itu Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu zaman di mana Dia mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan dosa, sebagai jalan untuk semua umat manusia. Ketika mereka beriman, mereka boleh mengalami Tuhan, mereka boleh mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kita bicara mengenai kasih karunia, itu adalah bicara mengenai kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus, sambil memberikan kemurahan, pengampunan dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Yesus memang sudah direncanakan di perjanjian lama, dinubuatkan. Seluruh perjanjian lama adalah semuanya berisi nubuatan mengenai kelahiran, kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, di mana manusia yang ketika mereka berusaha untuk kembali kepada Allah, mereka berusaha untuk melakukan hukum Taurat, tetapi tidaklah satu pun dari mereka yang berhasil. Tetapi Allah sudah merencanakan supaya melalui kelahiran Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan pada Natal, dan melalui kehidupannya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kematiannya, bahkan melalui kebangkitannya, maka barang siapa yang percaya beriman kepada Yesus, maka dia beroleh keselamatan, penebusan, dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan itu adalah kasih karunia, saudaraku, karena bukan perbuatan dari manusia itu sendiri, tapi semua adalah karena perbuatan daripada Tuhan. Kasih karunia itu adalah kehadiran Yesus ke dunia, kehadirannya yang membuat kita semua bisa bertobat. Kasih karunia adalah pengampunan Allah kepada manusia yang berdosa. Kasih karunia adalah kuasa Allah yang senantiasa menyertai orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus dalam melayani, menjalankan kehendak Allah. Kemurahannya yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa datang bertobat, percaya, dan diselamatkan. Sebab tanpa kasih karunia, saudaraku,
Tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalami keselamatan dalam Tuhan. Karena yang bisa membuat kita bertobat adalah Roh Kudus. Yang membuat kita bisa mengalami kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu adalah Tuhan yang melalui urapan Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, membuat kita bisa beriman kepada Tuhan dan bertobat. Jadi Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang belum percaya, sehingga mereka dapat percaya. Jadi tanpa inisiatif Allah, saudara dan saya tidak mungkin bisa bertobat, saudaraku. Karena kita semua telah dipilih oleh Allah, kita semua telah dipanggil. Tetapi meskipun banyak yang dipanggil, tidak semua yang bisa dipilih. Kita harus mencamkan firman ini, karena ketika seorang mengundang begitu banyak orang datang kepada pesta perkawinan anaknya, tapi mereka semua punya alasan mereka tidak mau datang. Akhirnya dia marah sekali dan raja mengatakan kepada hambanya, ambil semua orang di jalanan, bawa mereka masuk ke dalam pesta perjamuan. Dan hambanya mengambil semua orang untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Ketika mereka semua masuk dalam pesta perjamuan, dan raja menemukan beberapa orang dari mereka tidak mengenakan jubah pesta. Dan akhirnya yang mereka yang tidak mengenakan jubah pesta semua harus keluar dari pesta itu, diusir. Memang banyak yang dipanggil tetapi hanya sedikit yang dipilih. Saudara dan saya dipanggil dan juga dipilih. Apakah kita menjadi orang hanya panggilan atau menjadi orang yang terpilih? Itu adalah kita punya respon terhadap kasih karunia. Dan Tuhan membuat semua orang bisa, yang belum percaya bisa percaya, dapat berdoa, melakukan kehendak Tuhan, melayani Dia, menghampiri Tuhan karena kemurahan dan kuasa Tuhan. Kasih karunia itu memerdekakan manusia, saudara dan saya, dari dosa, dari semua kegiatan hidup manusia berjalan hanya karena kemurahan Allah. Kalau kita semua hari ini bisa mendengar firman Tuhan, kita semua hari ini bisa berdoa kepada Tuhan, kita hari ini bisa menikmati kesehatan yang baik, itu semua adalah karena kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Kita semua tahu melewati masa pandemi ini, Tuhan, melewati masa pandemi COVID ini, tidak ada orang yang sanggup, yang dikatakan orang pandai, yang dikatakan orang yang kaya, yang punya harta berlimpah, yang mungkin bisa membeli semua obat untuk bisa mengobatin dia. Tapi ketika mereka tertimpa penyakit ini, banyak dari mereka yang meninggal dunia, pulang ke rumah Bapa yang sudah percaya. Dan itu menunjukkan apa? Kita tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan semua, apabila kita bisa menikmati semua ini, itu adalah karena kasih karunia. Jadi kalau kita mau mengerti mengenai kasih karunia, kita harus melihat satu perikop di Efesus 2 ayat 1 sampai 10, saudaraku. Judul daripada perikopnya adalah dengan kasih karunia melalui iman. Ayat pertama mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, oleh kasih karunia saudara dan saya diselamatkan. Oleh kasih karunia bangsa Israel diselamatkan, dibawa dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Meskipun mereka tidak layak untuk diselamatkan, meskipun mereka sudah melupakan Allah mereka, meskipun mereka sudah hidup di dalam hawa nafsu dunia, kedagingan, bahkan ketika mereka dikeluarkan dari budak dari tanah Mesir untuk dibawa menuju ke tanah perjanjian, mereka bersungut-sungut sepanjang perjalanan sehingga Tuhan mengizinkan semua untuk mengalami kebinasaan kecuali Kaleb dan Yosua. Karena apa, saudaraku? Itu karena kasih karunia semata-mata. Karena kita tanpa kasih karunia Tuhan, kita semua tentulah sudah binasa, saudaraku. Dikatakan oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan
kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi bangsa Israel adalah gambaran di mana dari budak dimerdekakan, dibawa keluar dan dibawa ke tanah perjanjian. Itulah gambaran saudara dan saya. Ketika kita dulu sebagai budak dosa, kita tidak mampu untuk keluar. Tetapi kasih karunia Allah yang memilih kita, memanggil kita, membuat kita mampu dengan urapan Roh Kudus, membuat kita mampu untuk beriman, beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan dan mengalami keselamatan penebusan dosa, yang mana kita tidak mampu untuk menebus dosa kita sendiri. Tapi Tuhan yang tidak berdosa, dia rela dijadikan berdosa, dia rela mengalami siksaan, mengalami kematian di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang berdosa, yang perlu untuk diselamatkan, ketika kita beriman kepada dia, kita boleh beroleh keselamatan. Bahkan kita menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan oleh karena karya salib Kristus, yaitu kasih karunia Tuhan sendiri. Dan kita lihat penting sekali saudaraku, sebab Efesus 2 ayat 1 sampai 10 adalah gambaran daripada kasih karunia itu sendiri. Dikatakan di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita bisa menjadi anak Allah, kita bisa bertobat, tanda petik menjadi orang Kristen, itu bukan karena kehebatan saudara dan saya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mengerti mengenai firman Tuhan, bukan karena kita saleh, tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata. Dan kita semua harus menyadari saudaraku, tidak ada satupun dari kita yang layak untuk diselamatkan kalau Tuhan tidak memilih kita, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kalau Tuhan tidak memberikan kita kasih karunia-Nya melalui urapan Roh Kudus, maka tidak ada satupun dari kita yang mampu untuk bertobat, menikmati kasih karunia Tuhan, dan menikmati iman yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian daripada Allah. Kalau kita dalam bahasa yang simpel, kita mau mengertikan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian. Karunia itu sesuatu yang diberikan. Siapa yang memberi? Allah yang memberikan kepada kita. Dan kasih karunia adalah pemberian kasih yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Karena kita semua diciptakan Allah segambar dan serupa, bukan untuk dibiarkan jatuh ke dalam dosa. Sama ketika saudara memiliki keluarga, saudara memiliki anak, di mana anak itu lahir karena saudara mempunyai keluarga, dan saudara mempunyai anak bukan hanya untuk membuat anak saudara jatuh ke dalam dosa, bukan untuk membuat anak saudara keluar dari rumah saudara dengan sesuatu yang negatif, tetapi saudara pasti akan memberikan kasih saudara untuk anak saudara, supaya saudara dan anak saudara bisa tetap menjadi berada dalam satu keluarga. Demikian pula Allah kita, sedemikian besar dia mengasihi saudara dan saya, dia rela untuk memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, untuk supaya barang siapa yang beriman percaya memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan dia. Itu adalah gambaran dari kasih karunia saudaraku. Dan kalau kita lebih teliti lagi, di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita bicara mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, dan manusia itu diam di antara kita, dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ada dua hal saudaraku, Yesus itu penuh kasih karunia dan juga penuh kebenaran. Oleh karena itu kasih karunia itu adalah merupakan pribadi Yesus sendiri, dan pribadi itu tidak bisa dipisahkan antara kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita bicara mengenai kasih karunia, harus ada kebenaran. Kasih karunia tanpa kebenaran itu bukanlah merupakan kasih karunia yang seperti Tuhan mau. Sama seperti hari-hari ini saudaraku, ada pengajaran yang mengatakan, oh kasih karunia Tuhan, kita tidak perlu mengaku dosa, kita tidak perlu bertobat. Karena apa? Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita sekarang sampai
akan datang bahkan sampai selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu lakukan apa-apa. Semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang harus kita lakukan adalah kita menikmati karya keselamatan Kristus. Itu adalah gambaran dari pengajaran yang membuat saudara dan saya bisa tersesat ketika kita tidak mengerti mengenai Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia yang diberikan itu mengandung kebenaran. Tuhan ingin supaya saudara dan saya sebagai yang bungsu, kita akan makin hari makin serupa seperti Kristus. Menjadi makin hari makin serupa seperti Kristus. Kristus adalah gambaran dari kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita tidak melakukan kebenaran dalam kehidupan kita, tanda petik, ketika kebenaran itu tidak bersama-sama dengan kita, tetapi kita hanya memiliki kasih karunia, maka kita tidak akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan menjadi makin tidak serupa dengan Kristus. Karena Kristus, Yesus yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, itulah suatu sosok yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara kebenaran dan kasih karunia. Memang kita tidak harus bertobat setiap hari untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa kita telah dirancangkan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Jadi ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita setelah kita menerima kasih karunia, yaitu bagian kita mengenai kebenaran, mengerjakan keselamatan kita, maka kita tidak akan menjadi makin serupa seperti Kristus. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita harus makin serupa seperti Kristus, maka kita harus penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, saudaraku. Itu adalah gambaran yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita meneliti mengenai Titus 2 ayat 11 sampai 14, saudaraku, kita akan tahu bahwa kasih karunia itu adalah merupakan suatu sosok pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dikatakan di Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita, dikatakan ia mendidik kita, supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kasih karunia adalah pribadi yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan mengajar saudara dan saya, menuntun kehidupan saudara dan saya, menguduskan saudara dan saya melalui penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Supaya kita menggenapi rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi gambarannya adalah kita harus makin serupa seperti Kristus, dan Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran, saudaraku. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisah. Dan bagaimana kita bisa membuat kasih karunia itu makin nyata? Bagaimana kita bisa memiliki keserupaan yang makin besar dengan Kristus? Atau dalam arti kata bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia adalah di 2 Petrus 1 ayat 2. Dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dikatakan apa? Kalau kita mengenal Dia, maka kasih karunia itu makin besar dan damai sejahtera itu makin melimpahi kita. Bicara mengenai pengenal, kita bicara mengenai hubungan, saudaraku. Sama seperti seseorang yang berteman, dia akan lebih mengenal lagi sahabatnya, temannya ketika dia memiliki hubungan, ketika dia berinteraksi, ya. Bahkan di sini pengenalan dimaksud adalah ginosko. Ginosko bicara mengenai pengenalan secara intim. Kita lihat dalam perjanjian lamanya di Kejadian 4 ayat 1, gambarannya adalah kemudian manusia itu bersetubuh atau mengenal intim, ya. Bersetubuh itu mengenal intim dengan Hawa istrinya. Adam ketika dia mengenal intim Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu adalah gambaran bagaimana manusia itu harus mengenal Yesus secara intim. Adalah seperti Adam mengenal Hawa secara
intim seperti suami istri. Kita bicara mengenai Efesus 5:32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi gambarannya di Efesus 5 dijelaskan bahwa hubungan antara jemaat dengan Kristus itu adalah seperti hubungan suami dan istri. Dan seperti kita tahu bahwa suami istri itu harus mengalami satu keintiman, pengenalan yang betul-betul mengenal, bukan hanya sekedar tahu, tapi betul-betul mengenal, bahkan menjadi satu daging. Kalau kita bicara manusia, Adam dan Hawa, manusia laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya dan menjadi satu daging dengan istrinya. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, percaya bahwa keselamatan ada dalam Dia, maka kita menjadi satu roh dengan Dia, karena Dia akan memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya dan kita akan mengalami kelahiran baru di dalam roh. Dan itu membuat kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi kekristenan atau agama itu adalah bukan karena kita mematuhi peraturan. Karena apa? Sekarang ini zaman kasih karunia, saudara. Zaman kasih karunia, kita harus memiliki hubungan. Kita harus memiliki pengenalan, keintiman dengan Tuhan, seperti suami dan istri. Dan itu adalah gambaran dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang telah dinyatakan, yang hadir menjadi manusia di tengah-tengah kita. 2000 tahun yang lalu, seorang bayi lahir di Yerusalem, di Bethlehem, dengan nama Yesus. Dan melalui bayi itu, saudara dan saya bisa mengalami kasih karunia. Kita bisa mengalami keselamatan yang kekal. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Zaman kasih karunia, zaman di mana kita dituntut untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Di mana zaman kasih karunia mengingatkan setiap daripada kami 2000 tahun yang lalu telah hadir seorang bayi yang kita kenal dengan nama Yesus, Isa. Di mana bayi itu menjadi juru selamat penebus dari kita semua karena melalui pengorbanan yang Dia lakukan di atas kayu salib. Maka barang siapa yang percaya beriman boleh beroleh keselamatan yang kekal. Dan itu adalah kasih karunia. Di mana zaman kasih karunia itu membuat kami harus mengalami pengenalan secara intim. Wajib sebagai suami dan istri, sebagai jemaat dan Kristus. Supaya kami boleh mengalami keintiman dengan Tuhan. Sehingga apa yang telah menjadi rancangan Tuhan boleh terjadi nyata dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan kami juga sadar bahwa Yesus yang penuh dengan kasih karunia itu juga Yesus yang penuh dengan kebenaran. Dan ketika kami mau menjadi makin serupa dengan Kristus Yesus, maka kami bukan hanya dipenuhi oleh kasih karunia, tapi kami juga harus dipenuhi oleh kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah rancangan-Mu terjadi ada setiap daripada saudara dan saya yang telah Kau pilih Tuhan, untuk diberkati dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mulai dari hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kita semua yang percaya di dalam nama Yesus, kita sama-sama katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.